Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita mengenai pungutan-pungutan ya di sekolah-sekolah ini, baik yang ada di TikTok maupun di YouTube. Nah, beberapa hari yang lalu saya menyimak perbincangan antara Ade Armando ya, Bang Ade Armando dan politikus PSI Bernard Sinaga ya, mengenai kasus pungli ya, kasus pungli diduga pungli di SMA Negeri 2 Cibitung Kabupaten Bekasi. Yang diberitakan bahwa adanya permintaan sumbangan dari komite dan sekolah kepada orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan besaran 1,5 sampai 2 juta untuk peruntukannya untuk pengurugan ya, halaman sekolah ya, dan pemagaran. Nah, jadi sifatnya maksa atau gimana itu kan, berita itu kan masih sepihak ya. Saya kan karena belum memperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah. Nah, tetapi juga ada pengakuan dari seorang alumni yang langsung nge-WA Bernard Sinaga ya, bahwa itu sudah lama dilakukan, itu masih zaman saya sekolah kan gitu ya. Ya, tapi ya modusnya itu aja dan wujudnya itu tidak ada sampai sekarang, itu kata pengakuannya ya. Itu. Di samping itu juga apa yang disampaikan oleh saudara Bernard Sinaga ini banyak dari setelah itu viral banyak ya apa ya, macam curhatan-curhatan di orang tua, mungkin bukan hanya di Bekasi ya, di luar Bekasi, bahkan sampai ke luar Jawa, itu mengenai yang selama ini adanya pungutan-pungutan di sekolah, yang dari pungutan dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, kelas 3 sumbangan, berdalih sumbangan dan sebagainya. Ini memang jadi sudah lama yang terjadi ya, mungkin hampir banyak di sekolah ya, walaupun ya ada yang ketahuan oleh media, ada yang tidak ya, mungkin yang tidak yang aman ya, tapi hampir sebagian umum. Nah, permasalahannya kenapa kan gitu kan, permasalahannya kenapa ya. Ya kalau diurut ini saya mempertanyakan bahwa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan itu siapa sih kan gitu kan, ya kan pemerintah ya. Yang bertanggung jawab itu penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah. Ya, saya ingin bertanya kepada pemerintah, mengapa mereka melakukan permintaan sumbangan ya, sumbangan. Sementara kata masyarakat dan para para apa yang dilakukan oleh media juga kan udah ada bos. Nah, kenapa harus minta sumbangan lagi ya? Nah, itu kan jadi masalah ya. Nah, saya eh, banyak mengetahui masalah ini ya. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat bahwa inti permasalahan semua itu dengan adanya bos tapi sekolah masih minta ya, apa? Karena kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian dalihnya sekolah gratis. Harusnya ketika pemerintah itu mengatakan sekolah gratis ya, harusnya eh, pembiayaan pendidikan itu memadai, minimal memenuhi standar pembiayaan pendidikan. Itu aja. Kalau itu dilakukan setelah terpenuhi standar minimalnya pembiayaan pendidikan ya, ya, baru pemerintah secara tegas mengeluarkan aturan-aturan. Yang aturannya apa? Kepada apabila melanggar ya ada harus memberikan sanksi kepada penyelenggara satuan pendidikan. Nah,
anggaran pendidikan memang besar ya. Anggaran pendidikan besar. Sambil contoh saja, sambil contoh. Tahun 2024 ya, itu 624 triliun loh. Itu namanya anggaran pendidikan yang diambil dari mana? Dari 20% anggaran pendapatan nasional atau APBN. Dan itu 20% itu merupakan rekomendasi UNESCO ya. Demikian pula di daerah APBD baik kabupaten kota maupun provinsi tetap harus menganggarkan pendidikan, itu anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan. Nah, ya. Tapi kenyataannya Kemendikbud ya, Ristek ya, saya masih pakai Ristek kan untuk mencoba mengambil contoh tahun 2004. Sebagai penyelenggara pendidikan hanya menerima 98,7 triliun. Yang nantinya dibagikan untuk apa itu? Untuk BOS dari mulai sekolah PAUD sampai SMA SMK. Dan tanpa pandang bulu itu negeri swasta sama. Ya. Tapi nyatanya yang diberikannya itu kecil. Contoh, ada di Permendikbud yang baru ya. Permendikbud yang baru itu Permendikbud nomor 63 tahun 2023. Berapa SD? SD itu 900.000 per tahun. Kalau per bulannya berarti 75.000. SMP 1.200.000 ya. Kalau per bulannya berarti 100.000. Kemudian SMA 1.500.000 per bulannya 125.000. Peruntukannya apa saja? Ada di dalam Permen itu sendiri diatur. Untuk ini ada. Silakan aja buka. Browsing di Permendikbud nomor 63 tahun 2000 mengenai BOS itu. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahwa dana BOS yang diberikan kepada sekolah oleh pemerintah tidak memenuhi standar minimal pembiayaan pendidikan. Berapa? Kalau sekarang ya minimal mungkin 7 juta untuk SMA. Untuk SMP ya sekitar 4,5 juta dan SD 3 juta. Tapi yang dikasih cuma berapa? 1.500.000 untuk SMA. SMA kalau misalnya muridnya itu 1.000, itu hanya menerima berapa? Kalikan saja. Ya sekitar 1,5 ya, 1,5 M. Terus dari provinsi, ada provinsi juga yang mengasih 100.000 per bulan per siswa. Nah, kalau per tahunnya jadi berapa? 1.200.000. Kalau dijumlahkan 1.500.000 ditambah 2 juta ditambah 1.200.000 menjadi 2.700.000. 2.700.000 ini satu tahun satu siswa ya. Bandingkan dengan kemudian dilarang, kampanye kepala daerahnya melarang apa? Melarang bayaran dan mengatakan pendidikan gratis. Nah, sedangkan sekolah menyusun anggaran karena sekolah itu ingin bermutu. Nah, kualitas sekolah itu ditentukan walaupun gimana tetap anggaran menjadi penentu modal itu. Modal kapital ini, human capital sebagai modalnya. Apa? Sekolah itu adalah membangun, mendidik SDM. Ya. Berapa? Ya. 7 juta. 7 miliar lah ya. Sementara dana BOS dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk SMA sambil contoh ya, itu hanya terkumpul 2.700.000. Jadi punya minus, punya kekurangan anggaran sekitar 4.300.000. Dari mana? Kalau dilarang, dibully rapat, kemudian dibully oleh media sosial dibully, nggak jadi urung. Akhirnya apa? Sekolah hanya punya biaya 2,7 miliar. Apa akibatnya?
sekolah tidak akan bermutu. Sekolah yang penting asal jalan melaksanakan program. Karena komponen untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu itu tinggi modalnya. Ya. Jadi yang salahkan tuh pemerintah kalau menurut saya. Pemerintah kalau memang janji mau menggratiskan, penuhi standar pembiayaan pendidikannya. Dan masyarakat semua gratis, digratiskan. Kalau ada sekolah melakukan pemungutan untuk beli LKS, buku, ya semua apa? Bisa dapat sanksi. Sanksi sama siapa? Kalau SMA SMK oleh gubernur, SD SMP oleh bupati atau wali kota. Itu aja tegas ya. Tapi juga harus penuhi. Selama tidak terpenuhi, mereka akan akhirnya main-main ucing-ucingan. Ya. Ya, padahal mungkin yang bisa berdamai ya tidak diberitakan ya. Dan ada yang tidak bisa berdamai karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Nah, oleh sebab itu, walaupun anggaran pendidikannya besar, tetap aja kalau larinya ke sekolah, mungkin masyarakat tidak tahu nih, dikiranya dana BOS itu besar. Ya. Sementara sekolah swasta, satu dapat dana BOS, dua ada bayaran, tiga ada uang bangunan, ya, uang gedung. Semua pada kegiatan KBM belajar mengajar bayar di swasta sampai kepada ngambil ijazah, tapi di negeri dilarang. Oleh sebab itu ya untuk menghindari tidak merugikan masyarakat dan sebagainya ya bahwa masyarakat itu sudah dijanjikan sekolah gratis, ya pemerintah harus memenuhi persyaratan, harus memenuhi standar pembiayaannya untuk satuan pendidikan. Ya. Nah, contoh aja ya, ambil contoh nih, saya katakan bahwa ada sebuah penelitian pada tahun 2000, saya akan ambil contoh ya. Ada sebuah penelitian yang tahun 2015 oleh saudara Hapsari ya, saudara Hapsari di Jawa Tengah. Dia meneliti tentang standar pembiayaan di SMK negeri di Jawa Tengah. Itu tahun 2015 itu. Ya, pada saat masih otonomi daerah ya. Bahwa standar pembiayaan di satu sekolah SMK itu sampai mencapai 6 miliar 140 juta 416 juta 552 rupiah. Dari mana ternyata anggaran itu? Dia diperoleh dari APBN. APBN itu BOS ya, sebesar 23,6%. Kemudian APBD provinsi 1% karena waktu itu provinsi belum memegang sekolah. Kemudian APBN daerah, APBD daerah itu mencapai 44%. Kemudian sumbangan orang tua 32,1%. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa dengan biaya satuan pendidikan per peserta sebesar 4,6 juta rupiah per tahun, sekitar 32,1% masih bersumber dari orang tua. Artinya orang tua itu bayaran dan sadar di situ orang tua itu. Bayar sadar. Karena apa? Tanggung jawab pendidikan pemerintah, orang tua atau masyarakat, ya, dan pemerintah daerah. Bayaran pada saat itu. Apa? Punya korelasi terhadap apa? Terhadap mutu pendidikan. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Niluh Kadek Supartini ya, tentang analisis satuan biaya pendidikan di salah satu SMA negeri di Singaraja, Bali tahun 2010 ini. Ya. Dia bahwa satuan pendidikan itu standar pembiayaannya 5 miliar 157 juta 347.900 rupiah. Kemudian per bulannya ya per siswa jatuhnya 6 juta 683 rupiah 151 rupiah. Kalau per bulannya
556 lebih lah rupiah. Dari mana ini biayanya tadi? Seperti tadi sama. Ada dari APBN, dari APBN, dari APBD, dan dari bayaran orang tua. Akhirnya apa? Kesimpulan dengan biayanya, dengan standar pembiayaannya terpenuhi, standar pembiayaan pendidikannya apa? Punya korelasi ya. Korelasi yang sangat positif dan signifikannya antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran. Kalau sekarang pendidikan nggak bermutu. Kenapa nggak bermutu? Ya tadi, karena satu, standar pembiayaannya kecil yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, ketika minta masyarakat memprotes. Ya. Jadi kemudian lagi apa? Kalau pendidikan itu harus tinggi biayanya, bisa dilihat. Coba Anda lihat di Google, coba berapa pembiayaan SMA Taruna Nusantara Magelang di bawah Yayasan Hankam. Itu saya lihat untuk tahun 2024 saja, begitu masuk dia kena uang pangkal 50 juta. SPP-nya 5 juta per bulan, uang komitenya 1 juta. Kemudian sumbangannya 125 juta selama pendidikan di situ. Kemudian kalau hasilnya bagus, ya didukung karena apa? Pembiayaan yang tinggi menyebabkan siswa SMA Taruna Nusantara bagus mutunya. Bahkan di sekarang kan ada 5 anggota kabinet Prabowo Gibran itu yang alumni SMA Nusantara, ya termasuk di antara 1 Menteri Luar Negeri, 2 AHY itu Menteri koordinator prasarana itu di antaranya, termasuk Teddy ya, Teddy Indrawijaya yang menjadi Sepkap, Menteri Sepkapnya, sekretaris kabinetnya Pak Prabowo. Jadi sekali lagi ya, kalau selama pemerintah nggak memperhatikan standar pembiayaan minimal, standar pembiayaan pendidikan, jangan harap pendidikan Indonesia itu akan maju. Ya akan gitu-gitu aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.